Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Nur Karim dengan NIM yaitu 2892050092. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah yaitu Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Gunawan SPDI. Pada kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang adanya indikasi korupsi menjelang pemilu. Setiap jelang pemilu, para calon mengumbarkan janji manis kepada masyarakat. Seringkali juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar, mereka telah melakukan politik uang atau money politik, yang dimana sebuah perilaku koruptif yang akan menuntut ke berbagai jenis korupsi lainnya. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye tersebut. Akhirnya, setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, menerima suap, gratifikasi, atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Politik uang telah menyebabkan politik berbiaya mahal. Selain untuk menjual suara atau vote buying, para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai dengan nominal fantastis. Tentu saja hal itu bukan hanya dari uang pribadinya, melainkan donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika akhirnya dia terpilih. Perilaku ini bisa disebut investive corruption atau investasi untuk korupsi. Definisi korupsi politik sendiri secara sederhana diartikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki posisi politik. Bentuknya dapat berupa untuk melanggengkan dinasti politik, memperdagangkan jabatan, sogok-menyogok, dan lainnya. Korupsi dan turunannya seperti suap, gratifikasi, dan kolusi adalah faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu negara. Dari itulah korupsi harus bisa dicegah oleh kita semua. Kita semua paham bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapapun bisa dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka melakukan praktik korupsi. Apalagi para pemangku kepentingan di negeri ini. Para politisi, pejabat banyak yang tersandung kasus korupsi, bahkan sampai penjabat kelas bawah setingkat kepala desa. Namun yang paling berbahaya adalah korupsi politik karena dampaknya selalu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu kita harus mengetahui bentuk korupsi politik yang ada. Adapun jenis bentuk korupsi politik ada 5, yaitu yang pertama jual beli suara. Salah satu kasus korupsi politik yang sering terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan oleh politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu jual beli suara yang umum adalah serangan pasar. Ini adalah istilah yang digunakan untuk praktik bagi-bagi uang oleh kader partai kepada warga di pagi hari sebelum pencoblosan. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan dalam memilih. Modus jual beli suara lainnya yang diungkapkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah memanfaatkan sisa surat suara yang tak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara dan diberikan kepada kubu yang memesan. Jual beli suara ini dapat berakibatnya duduknya orang yang tidak tepat di kursi wakil rakyat. Anggota dewan yang melakukan jual beli suara berpeluang besar korupsi untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkan pada saat pemilu. Terus yang kedua yaitu penyuapan atau suap dalam politik tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk berkuasa atau mempertahankan pengaruhnya dalam birokrasi publik. Jika berhasil berkuasa kembali, maka pelaku akan mengatur undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dihasilkan agar berpihak kepada kepentingan ekonomi dirinya semata. Suap politik misalnya terjadi ketika seorang politisi menyuap lembaga penyelenggara pemilu untuk memenangkan dirinya dalam pilkada atau pemilu. Kong kali kong antara politisi dan lembaga penyelenggara pemilu ini adalah bentuk korupsi dalam sektor politik. Yang ketiga yaitu ada perdagangan pengaruh.
Perdagangan pengaruh atau trading of influence terjadi saat pejabat publik menawarkan diri atau menerima permintaan pihak lain untuk menggunakan pengaruh politik dan jabatannya agar melakukan mengintervensi keputusan tertentu. Perdagangan pengaruh telah disahkan dalam Konvensi PBB melawan korupsi UNCAS pada Oktober 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia. Dalam penyelidikannya, korupsi jenis ini sulit ditelusuri karena beda-beda tipis dengan proses lobby yang memang dihalalkan dalam politik. Namun, ada kata kunci untuk membedakan perdagangan pengaruh dengan proses lobby, transaksi keuntungan. Jika sudah ada transaksi keuntungan dengan spesifikasi, maka korupsi terjadi. Contoh perdagangan pengaruh. Seorang pengusaha memberikan jumlah besar uang kepada tokoh partai untuk membantu memuluskan rencananya. Pengusaha ini tahu tokoh tersebut bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan karena anggota dewan adalah kader partainya. Yang keempat yaitu nepotisme atau patronage adalah pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga atau kerabat dalam kekuasaan politik tertentu, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kondisi ini banyak terjadi pada tubuh partai politik, maka para petinggi partai diisi oleh keluarga pemimpin partai. Nepotisme tidak memperhitungkan jenjang karir politik, prestasi, atau kapabilitas sebagai penentu posisi. Selama dia keluarga atau kerabat, maka bisa diangkat jadi pemimpin atau dimajukan jadi calon kepala daerah. Praktik ini juga dilakukan untuk melanggengkan dinasti politik di tubuh partai. Hingga saat ini nepotisme politik masih terjadi di Indonesia. Kondisi ini ironis, padahal salah satu cita-cita reformasi adalah memberantas nepotisme yang dianggap biang kebobrokan rezim Orde Baru. Yang kelima yaitu adanya pembiayaan kampanye. Korupsi politik lainnya adalah pembiayaan untuk parpol atau caleg selama kampanye. Masih menjadi perdebatan apakah ini adalah pelanggaran pidana atau dukungan politik semata. Namun istilah tidak ada makan siang gratis kiranya jadi salah satu jawabannya. Pendanaan kampanye atau pengusaha kepada seorang caleg bukannya tanpa sebab. Walau mungkin tak ada transaksi secara tertulis, namun ada utang budi yang mesti dibayar caleg kepada pendonor di antara bentuk pelunasan utangnya. Bisa jadi adalah pengaturan kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau manipulasi ke pemenang tender pengadaan barang atau jasa. Hal ini pada akhirnya memunculkan konflik kepentingan yang menjadi salah satu penyebab adanya korupsi. Jadi kesimpulannya yaitu telah banyak terjadi bahwa berbagai jenis korupsi adalah turunan dari politik uang. Maka dari itu memberantas korupsi di Indonesia tidak akan tuntas jika politik uang sebagai induknya korupsi tidak dapat diatasi. Masyarakat pastinya menyadari bahwa mereka telah mempertaruhkan nasibnya selama 5 tahun ke depan dengan menjual suaranya dengan harga yang sangat murah. Misalnya yaitu menerima amplop berisi 100.000 untuk memilih orang yang tidak berintegrasi. Berarti suara rakyat selama 5 tahun hanya dihargai yaitu Rp20.000 per tahunnya. Sebaiknya masyarakat tahu jalan mereka jika tidak diperbaiki, sekolah tidak dibangun, dan akses kesehatan buruk dan seluruh kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh para pemimpin yang hanya bermodal uang. Saya berharap agar masyarakat pilihlah pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas. Masyarakat harus cerdas memilih, jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka. Pilihlah yang berintegritas jelang pemilu nanti, bukan dari isi tas. Oke, sekian itulah yang dapat saya sampaikan tentang adanya indikasi jelang pemilu. Saya harap semoga kita dapat mengambil kebijakan untuk melawan korupsi dengan tidak mengambil uang atau sumbangan yang diberikan oleh para calon lembaganya. Cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.